pernah dengar cerita dongeng Sang Kuryang yang ada babi minum air kencing raja, kemudian lahirlah Dayang Sumbi. Apakah cerita itu benar-benar secara harfiah ataukah sekedar simbolis? Kita bedah di video kali ini. Kira-kira apa makna di balik babi minum air kencing raja dan anjing yang bersetubuh dengan manusia? Apakah legenda Sang Kuryang ini hanya dongeng belaka atau suatu alegori politik dan sosial di masa lalu? Buat lu yang suka cerita sejarah ataupun cerita seorang tokoh di masa lalu, di masa sekarang, dan sebagainya, channel ini cocok banget buat lu. Dan di sini gue akan membawakan berbagai macam cerita dari POV atau sudut pandang yang anti mainstream. Kayak contohnya dongeng Sang Kuryang yang mungkin lu udah sering denger. Kali ini gue akan membawakan dongengnya atau ceritanya dari POV ataupun sudut pandang yang berbeda. Buat lu sendiri mungkin udah nggak asing ya denger cerita dongeng legenda Sang Kuryang versi populer. Mungkin di sini gue akan sedikit merecap secara singkat biar lu mungkin ingat ya dongeng legenda Sang Kuryang ini. Atau mungkin lu bisa cek channel YouTube yang bernama Gromor Studio. Di situ mereka menceritakan dongeng Sang Kuryang dengan versi animasi dan tentunya bagus banget. Oke, balik lagi. Gue akan sedikit merecap ya bahwa dongeng Sang Kuryang versi Sunda kuno diceritakan ada dewa dan dewi yang dikutuk menjadi seekor babi dan seekor anjing. Pada cerita versi Sunda kuno itu ada seekor babi yang berada di hutan kemudian meminum air kencing raja dan lahirlah Dayang Sumbi. Kemudian Dayang Sumbi lahir dan tumbuh besar dan menetap atau menyendiri di suatu bukit bersama anjingnya yang bernama Tumang. Lambat laun berjalannya waktu, Dayang Sumbi ini akhirnya berhubungan badan dengan anjingnya yaitu Tumang. Dan lahirlah seorang Sang Kuryang. Setelah Sang Kuryang tumbuh menjadi seorang anak remaja yang masih kecil, ya, suatu hari Sang Kuryang ini diutus ya oleh Dayang Sumbi untuk mencarikan hati atau jantung rusa ke hutan. Akhirnya Sang Kuryang bergegas mencari buruan rusa bersama anjingnya yang bernama Tumang. Singkat cerita Sang Kuryang ini capek nggak dapet si rusanya itu. Akhirnya si Sang Kuryang ini ngide. Akhirnya membunuh si anjingnya sendiri yang bernama Tumang. Setelah itu Sang Kuryang membawa jantung atau hati si Tumang ini pada Dayang Sumbi, pada ibunya. Dan akhirnya si ibunya memakan daging tersebut dan si Dayang Sumbi nanya mana Tumang gitu, dan ternyata si Sang Kuryang ini dengan pedenya jawab bahwa yaitu daging rusanya. Dan akhirnya Dayang Sumbi marah, Sang Kuryang dipukul, diusir, ada bekas luka di kepalanya. Kemudian Sang Kuryang tumbuh dewasa menjadi seorang pria ya, dan ketemulah dengan Dayang Sumbi lagi di suatu masa dan mereka saling jatuh cinta. Tapi ketika Dayang Sumbi sedang bermesraan dengan Sang Kuryang, tiba-tiba melihat bekas luka di kepalanya dan menyadari bahwa itu anaknya. Dayang Sumbi menyadari bahwa hal ini tidak dibenarkan karena hubungan ibu dan anak ini merupakan incest, dan akhirnya Dayang Sumbi memberikan syarat yang tidak masuk akal, yaitu meminta Sang Kuryang membuat suatu perahu di Sungai Citarum dalam waktu semalam. Usut punya usut, si Sang Kuryang ini ngide, dia minta bantuan jin untuk membuat perahu ya semalam. Dan akhirnya Dayang Sumbi ini takut bahwa si Sang Kuryang dapat menyanggupi. Akhirnya ya Dayang Sumbi ini meminta bantuan warga untuk membangunkan hewan ternaknya yaitu ayam untuk berkokok, sehingga jin ini pada kabur. Akhirnya perahunya nggak jadi, nggak beres. Sang Kuryang marah dan menendang perahunya, dan perahunya terbalik dan konon katanya menjadi gunung Tangkuban Perahu. Oke, kita masuk ke bagian teori alternatifnya. Apakah masuk akal jika seekor babi meminum air kencing raja kemudian lahirlah Dayang Sumbi dan sebagainya? Kita akan bahas satu persatu. Beberapa riset yang udah gue lakukan, akhirnya gue menemukan beberapa teori alternatif ya dari cerita Sang Kuryang ini.
Apakah benar seekor babi yang meminum air kencing raja itu kemudian melahirkan Dayang Sumbi? Atau jangan-jangan ini adalah alegori yang terjadi di masa lalu? Jadi ada alternatif yang mengatakan bahwa babi yang meminum air kencing kuda ini adalah bentuk alegori dari wanita yang dari status sosial lebih rendah yang berhubungan dengan seorang raja kemudian melahirkan anak di luar hubungan pernikahan. Atau mungkin bisa diartikan si raja ini selingkuh dengan wanita dengan status sosial yang lebih rendah, ataupun ya bisa dibilang semacam gundik ya, atau selingkuhan yang akhirnya melahirkan Dayang Sumbi. Kenapa pada zaman itu bisa disebut seekor babi? Ya karena seekor babi adalah sebuah alegoris terhadap wanita yang pada zaman itu memang dianggap status sosialnya lebih rendah daripada orang kerajaan. Dan dalam konteks budaya Sunda ini, menyamarkan babi minum air kencing raja itu adalah merupakan cara ya untuk menyamarkan atau menyelamatkan wibawa kerajaan atau orang-orang kerajaan ya, bahwa ya si raja ini berselingkuh dengan wanita di luar kerajaan. Oke, tadi kita udah membahas sisi babi ya, dan kali ini kita akan membahas sisi anjing. Menurut lu, Tumang ini merupakan anjing jadi-jadian atau anjing jelmaan? Kalau menurut gue sih enggak. Tumang ini merupakan simbolik juga ya, atau alegori dari seorang penjaga kerajaan yang diminta untuk menjaga Dayang Sumbi, tapi malah jatuh cinta dan akhirnya ya berhubungan dan lahirlah Sangkuriang. Ceritanya jadi makin rumit. Kenapa Tumang dikiaskan sebagai seekor anjing? Ya karena anjing identik dengan loyalitas atau pengawal, penjaga dari kerajaan. Jadi bisa dibilang Sangkuriang ini anak haramnya haram dan haram gitu. Ya, jadi dongeng-dongeng ini menurut gue merupakan simbolik ya dan sindiran sosial pada masa itu, dan menyamarkan dan menjaga citra dari cerita aslinya agar kerajaan tetap punya wibawa gitu ya. Oke, jadi pada akhirnya menurut gua bahwa cerita atau dongeng Sangkuriang versi Sunda kunonya ini bukan masalah cinta terlarang aja, tapi merupakan alegori dari kondisi politik dan sosial di masa lalu. Dongeng legenda Sangkuriang ini menyimpan berbagai makna kekuasaan, sosial, seksualitas, dan kasta. Jadi pada akhirnya babi minum air kencing raja itu bukanlah dongeng aneh, bukanlah si pendongengnya ini ngaco atau minum apa, makan apa sehingga menceritakan secara konyol, tapi merupakan alegori dari seorang raja yang berhubungan terlarang dengan gundik atau selingkuhannya yang menghasilkan anak di luar hubungan. Jadi cerita legenda Sangkuriang ini adalah cerita yang menyamarkan feodalisme pada zaman dulu dengan bahasa-bahasa yang ya lebih diplomatis ya mungkin kalau menurut zaman sekarang. Jadi menurut gue pribadi, kadang cerita rakyat ini bukanlah dongeng semata, bukanlah cerita ngaco semata, tapi memang bisa jadi ada makna-makna simbolik yang kalau kita telusuri lebih dalam itu make sense juga ya dengan kondisi zaman itu ya, yang tentunya kerajaan-kerajaan punya kekuasaan, nggak mau wibawanya atau citranya dijatuhkan oleh rakyat, yang pada akhirnya cerita itu menjadi cerita rakyat yang turun-menurun dengan simbolik-simbolik bahasa ya, kayak babi minum air kencing raja, kemudian anjing berhubungan dengan wanita melahirkan Sangkuriang. Ya, jadi hari ini cukup itu dulu untuk dongeng legenda Sangkuriang. POV-nya ya agak berbeda ya dengan legenda mainstream.
Kalau lu suka dengan cerita-cerita atau konten seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan kalau lu punya POV yang berbeda, silahkan tulis di kolom komentar. Correct me if I'm wrong. Kita akan berjumpa di video berikutnya.